Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Darwas 104. Channelnya Ustadz Darul, dimana channel ini akan berbagi pengetahuan tata cara praktikum terkait dengan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, dan berisi juga tentang daily vlog, dan semoga konten yang disajikan di channel ini bisa bermanfaat dan bisa berguna kepada anak-anak dan teman-teman subscriber semuanya, seperti itu. Oke, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Bagaimana kabar teman-teman subscriber semuanya? Insya Allah kabarnya pada hari ini sehat semuanya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang namanya membuat poster di Microsoft Word dengan judul yaitu bermain game secara aman, dimana pada saat ini game adalah suatu hal yang sangat banyak penggemarnya, dan baik dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai ke orang tua pun masih banyak yang suka bermain game seperti itu. Dan game adalah suatu hal yang cara tersendiri untuk menghibur diri, untuk mengisi waktu luang atau mencari hiburan ketika teman-teman atau anak-anak sedang bosan, seperti itu. Dan game pada saat ini sudah banyak sekali di media internet, seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya supaya kita bermain game di online ataupun yang offline itu aman, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat poster yang berkaitan dengan game, seperti itu. Nah, kita ketik dulu judulnya, yaitu cara aman bermain game, seperti itu. Nah, ini kita buat dulu judulnya seperti apa. Judulnya ini sesuai dengan kemauan anak-anak, seperti itu. Ini Ustadz contohkan, terus Ustadz akan rubah fontnya dari huruf dari judulnya tersebut dan ukuran dari fontnya tersebut, seperti ini. Kembali ke selera anak-anak ataupun teman-teman semuanya. Setelah itu, setelah judulnya jadi, nah kita tentukan dulu nih judulnya ini mau ditaruh di bagian tengah atau di samping atau di bagian kanan ataupun kiri, seperti itu. Kalau saya ini Ustadz taruh di tengah, seperti itu, menggunakan Ctrl plus E, seperti itu. Terus yang kedua, kita akan membuat desainnya. Klik insert, terus shape, terus pilih yang kotak, seperti itu, yang rectangle. Setelah itu kita tarik seperti apa. Setelah itu saya akan membuat animasi dari kotaknya tersebut bisa menggunakan animasi 3D yang sudah tersedia di Microsoft buat tahun 2016, ataupun kalau misalnya menggunakan Microsoft buat tahun 2010, 2003 itu juga tidak masalah, yang penting sama. Setelah itu klik kanan pada gambarnya, terus add text. Nah, kita masukkan dulu poster ini akan berisi tentang apa. Kalau saya sebagai contoh, Ustadz akan mencontohkan sesuai dengan apa yang ada di buku, seperti itu. Sesuai yang akan Ustadz contohkan, yaitu yang pertama yaitu bermain game dengan jujur, dimana bermain game dengan jujur ini berisi tentang ikutilah peraturan yang berlaku, bersikaplah santun kepada pemain lain, seperti itu. Itu bunyi peraturan poster yang pertama. Terus, bermain dengan jujur dan santun akan membuatmu memiliki banyak teman. Ini isi poster yang pertama. Jadi di bagian yang paling atas atau di poster yang bagian atas ini bermain dengan jujur, seperti itu. Dimana ketika anak-anak bermain game dengan jujur itu akan memiliki banyak teman, seperti itu. Jadi bermain game itu juga kita harus sportif ya, jangan semuanya sendiri. Kalau misalnya bermain game secara bersama-sama, kalau dalam bahasa yang lagi kerennya saat ini yaitu mabar atau main bareng, seperti itu. Nah, setelah itu Ustadz akan memperbesar dari judulnya, yaitu bermain game dengan jujur. Nah, ini Ustadz akan
ubah dulu baik itu fontnya ataupun ukuran dari font tersebut. Ini kembali ke selera anak-anak masing-masing. Kalau misalnya ada yang ukuran fontnya lebih besar, itu ya tidak masalah, seperti itu. Terus yang penjabarannya juga Ustadz akan rubah sedikit dari ukuran fontnya, seperti itu. Setelah itu Ustadz juga akan merubah warna dari judulnya, yaitu bermain game dengan jujur. Nah, ini Ustadz akan coba dengan warna yang lain. Kalau Ustadz mencoba dengan warna yang merah, anak-anak boleh menggunakan warna yang lain, seperti itu. Setelah itu, yang kedua juga, yang di kolom keduanya Ustadz akan pilih yang rectangle juga, cuman agak lonjong. Kalau ini kan bentuknya yang di ujungnya lancip, kalau ini sedikit lonjong, seperti itu. Nah, setelah itu anak-anak tarik sesuai dengan keinginan yang anak-anak inginkan. Nah, setelah itu juga anak-anak bisa memasukkan animasi lainnya, misalnya membuat tulisannya ini menggunakan gambar 3D ataupun yang standar saja juga tidak masalah. Setelah itu klikkan pada gambar, terus pilih add text. Nah, setelah itu anak-anak tinggal mengetikkan, memasukkan tulisannya yaitu periksa peringkat permainan, di mana maksudnya dari periksa peringkat permainan yaitu mainkan game yang sesuai dengan usiamu. Jika kamu tidak yakin, tanyakan kepada orang tuamu. Maksudnya ini pada saat ini kan game di dunia online ataupun game yang tersedia entah itu di Android ataupun di laptop itu banyak. Nah, itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang anak-anak inginkan atau sesuai dengan kebutuhan yang saat ini kita perlukan, seperti itu. Jangan sampai nanti ketika anak-anak bermain game, anak-anak masih umurnya masih belasan tahun, masih di bawah 17 tahun sudah bermain game yang seharusnya game tersebut tidak pantas untuk anak-anak mainkan, seperti itu. Oke, setelah itu sama dengan poin yang di atas tadi, di kolom yang pertama itu setelah anak-anak mengetik, Ustadz akan merubah juga untuk baik itu ukuran fontnya ataupun bentuk dari font tersebut. Anak-anak tinggal merubah sesuai dengan kreasi dan kreativitas anak-anak masing-masing. Terus juga jangan lupa juga anak-anak jika ingin merubah warnanya, tinggal anak-anak merubah warnanya, entah itu warnanya merah ataupun yang lainnya sesuai dengan kemauan dan kreativitas anak-anak. Setelah itu yang di penjabarannya juga Ustadz akan rubah baik itu fontnya maupun warnanya maupun dari bentuk dari font tersebut, seperti itu. Nah, yang terakhir, kalau misalnya sudah di kolom kedua ini anak-anak sudah membuat posternya, sudah yakin tata letaknya seperti apa. Nah, kita buat yang ketiga sama. Kalau misalnya memang benar-benar sudah yakin tidak ada yang ditambahkan lagi, boleh ke kolom yang ketiga. Nah, ini Ustadz akan membuat seperti di contoh. Ustadz mencontohkan di situ rating game dari rating 1, 2, 3, 4 dan 5, seperti itu. Semakin tinggi ratingnya semakin bagus permainan tersebut, seperti itu. Nah, setelah itu yang di kolom ketiga ini juga sama. Klik insert, terus pilih shapes. Nah, ini sama Ustadz akan pilih yang rectangle yang sedikit agak melonjong, yang ujungnya tidak kotak juga, seperti itu. Anak-anak boleh menggunakan kreasi yang sesuai dengan anak-anak inginkan. Ini hanya sebagai contoh, Ustadz mencontohkan seperti ini. Terus setelah jadi, anak-anak tinggal mengubah dari animasinya, misalnya bentuk dari kolom kedua ini seperti apa. Terus klik kanan, terus pilih add text untuk memasukkan teks di kolom yang sudah anak-anak buat, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu laporkan perilaku buruk, di mana laporkan perilaku buruk ini, perilaku buruk di internet sangat berbahaya dan dapat merugikan orang banyak. Segera laporkan kepada orang tuamu, di mana dalam bermain game di dunia internet ini banyak hal-hal yang tidak terduga. Misalnya ada orang yang tidak suka dengan anak-anak, misalnya anak-anak bermain baik dan ada hal yang tidak suka dengan anak-anak. Nah, itu hal biasa seperti itu. Makanya pintar-pintar kita dalam bermain game, ataupun kalau misalnya sudah mendapatkan perilaku buruk tersebut, segera laporkan kepada
orang dewasa, kepada kakak ataupun kepada orang tua, seperti yang sekiranya anak-anak menganggap bahwa itu orang yang dewasa yang anak-anak bisa terlindungin, seperti itu. Setelah anak-anak membuat tulisannya, tinggal anak-anak merubah sama yang di kolom pertama dan kedua itu, tinggal dirubah dari ukuran, dari fontnya, dari bentuk fontnya seperti apa, sampai ke warnanya seperti itu. Ini kembali lagi ke kreativitas dari anak-anak. Ustadz tidak akan membatasi karena ini sebagai contoh membuat poster bermain game menggunakan Microsoft Word, seperti itu. Kalau Ustadz ini hampir sama, mungkin Ustadz akan beri warna merah semuanya seperti itu, supaya warnanya sama, seimbang seperti itu. Oke, ini Ustadz beri font yang berbeda, sedikit berbeda di kolom yang kedua ini, yang laporkan perilaku buruk, seperti itu. Jadi ini Ustadz akan sedikit rubah. Nah, ini anak-anak bisa mengkreasikan sekreativitas mungkin, seperti itu. Oke, sampai di sini anak-anak paham dulu ya. Oke, setelah itu ini kan masih gambar posternya masih terlalu kaku, masih terlalu biasa nih. Anak-anak misalnya pengen memasukkan animasinya juga bisa. Nah, ini rubah sedikit tata letaknya. Habis itu kita pilih insert, terus pilih picture untuk memasukkan gambar. Gambar yang dimaksud di sini adalah gambar animasi berkaitan dengan game untuk gambar pendukung, seperti itu. Jadi gambar desain poster yang anak-anak buat itu tidak membosankan ketika dilihat, ketika dibaca oleh anak-anak ataupun orang lain, itu menarik, seperti itu. Nah, ini Ustadz contohkan memasukkan atau menyisipkan gambar bermain game dengan teman, seperti itu. Terus atur tata letaknya menggunakan icon yang namanya icon wrap tag, dimana icon wrap tag ini klik dulu di gambarnya, terus akan muncul di menu format, terus pilih wrap tag. Nah, di menu wrap tag ini ada beberapa jenis wrap tag yang anak-anak bisa gunakan, mulai dari yang behind text, in front the text, dan lain sebagainya. Nah, tinggal anak-anak menyesuaikan gambarnya ini mau ditaruh di mana, seperti itu, supaya ada gambar animasinya, supaya lebih menarik dari poster yang anak-anak buat, seperti itu. Nah, yang kedua juga Ustadz akan memasukkan animasi yang lain berkaitan dengan game. Nah, ini adalah contoh animasi yang Ustadz masukkan. Oke, ini terlalu besar, Ustadz akan sedikit kecilkan supaya bisa menjadi satu lembar aja. Ustadz akan kecilkan dan Ustadz akan taruh di ujung atas, seperti itu, sebagai gambar pendukung poster bermain game, seperti itu. Nah, seperti ini Ustadz contohkan. Nah, ini Ustadz akan besarkan sedikit supaya bisa masuk ke semua bagian, seperti itu, dan proporsi dari poster tersebut jadi pas, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, seperti itu. Dan Ustadz akan taruh judulnya di pinggir, seperti itu. Nah, demikian anak-anak, inilah poster yang sudah jadi, yang sudah Ustadz buat, dan anak-anak bisa mencontohkan sendiri seperti ini hasilnya. Anak-anak bisa mengkreasikan sesuai dengan kreativitas yang anak-anak inginkan, yang anak-anak bisa perbuat, seperti itu. Nah, setelah itu simpan, ataupun kalau misalnya anak-anak pengen mencetaknya, langsung dipilih menu file terus print, supaya kalau misalnya anak-anak pengen menempelkan di meja belajar ataupun di ruang kamar anak-anak, itu bisa dilihat, oh ini loh karya saya membuat poster menggunakan Microsoft Word, seperti itu. Terus setelah itu kita simpan. Ustadz akan menyimpan dengan menu file, terus pilih save as, terus Ustadz simpan di komputer Ustadz sesuai dengan kemauan anak juga. Anak-anak mau menyimpannya di mana? Kalau bisa anak-anak mengingatnya, anak-anak menyimpannya di mana, kasih judul poster cara bermain game secara aman, terus dikasih namanya dan kelasnya, misalnya kelasnya Assalam ataupun yang berkaitan dengan nama-nama kelas Islam, seperti itu. Nah, setelah itu di save, dan ini hasilnya yang poster setelah jadi.
seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, mungkin demikian penjabaran cara membuat poster menggunakan Microsoft Word pada pembelajaran kali ini. Adapun jika ada hal ingin yang ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ustadz. Anak-anak tetap semangat, dan Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.